Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 14 ayat yang kedua. Bunyinya, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saya akan berikan tema untuk kita, yaitu carilah Tuhan, bukan berkatnya. Jutaan orang Kristen menghabiskan seluruh waktu mereka sibuk meminta apa yang harus Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk mencari Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk mencari Tuhan. Ketika kita berdoa meminta kesembuhan dan pemulihan, sah-sah saja meminta mujizat kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya seharusnya Tuhanlah yang kita cari, bukan mujizat, pertanda, berkat, atau karunia-karunia Tuhan lainnya. Tetapi kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Doa kita seharusnya, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku ingin mengenal Engkau. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan segalanya. Tuhan memberi banyak janji dalam Alkitab tentang mereka yang mencari Dia dan umatku. Yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dan dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tertulis dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Inilah di dalam kitab Amsal berkata di dalam pasal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tentunya kita sebagai manusia, orang percaya, kita harus mempunyai iman kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sesungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, di dalam Ulangan 4 ayat 29 sampai 31 saya akan bacakan untuk kita. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Di dalam kitab Ulangan berkata seperti itu. Maka kita harus mencari Tuhan, bukan hanya berkatnya. Carilah Tuhan, carilah Tuhan. Jangan hanya mau berkatnya. Itu artinya, apakah kita mendapatkan jawaban yang kita inginkan atau tidak? Atau kita akan menemukan sukacita dari mengenal Tuhan dengan lebih baik. Maka dari itu jangan melihat berkatnya, maka carilah Tuhan. Apakah kita akan mendapatkan apa yang menurut kita terbaik? Untuk kita tidak akan puas dengan apa yang menurut Tuhan terbaik untuk kita. Apakah kita sedang mengalami perceraian atau keguguran atau PHK atau segala problem-problem yang ada di dalam setiap kehidupan kita? Maka kita harus cari Tuhan. Segala permasalahan kita, tentunya kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Itu akan memberikan Anda kelegaan yang jauh melebihi rasa sakit Anda. Namun, jangan jadikan ini sekedar hobi kita. Jangan mencari Tuhan di waktu senggang Anda. Setelah kita selesai bekerja
atau saat kita menggulir halaman media sosial Anda, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tuhan sudah mengatakan hal seperti itu, bahwa Tuhan memandang ke bawah dari surga untuk melihat anak-anaknya. Apakah mereka berakal budi? Apakah mereka mencari namanya? Apakah mereka mencari Tuhan? Tentunya tidak, saudara-saudari seiman. Mereka hanya mencari berkat, hanya mau berkat tetapi mencari Tuhan belakangan. Banyak sebagian orang seperti itu, tidak mencari Tuhan. Namun sebagian banyak orang hanya mencari berkat, bukan mencari Tuhan. Sebagian besar dari kita hanya ingin cukup tahu sekedar siapa Tuhan. Keinginan tahu kita kepada Tuhan hanya sebiji, hanya sekecil, tapi tidak melebar luas tentang pencarian kita tentang Tuhan. Kita tidak menjadi atlet olimpiade. Kalau kita menjadi atlet olimpiade, tentunya kita punya waktu luang untuk berlatih tekun, penuh disiplin. Itu namanya seorang atlet. Begitu pula sama halnya dengan mengenal Allah. Kita tidak bisa menjadi murid Yesus Kristus yang setia dengan memberikan sia-sia waktu kita kepadanya. Kita mau mencari Tuhan tetapi waktu kita tidak ada kepada Tuhan, bagaimana? Jadi dalam hidup kita ini prioritaskan Tuhan. Beri Dia yang pertama dan terbaik. Dan Dia akan menggenapi setiap janji-janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Maka dari itu saudara-saudari seiman, maka kita prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi saudara-saudara seiman, prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Nomor satukan Dia atas segalanya. Niscaya kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Hati kita akan dipenuhi damai sejahtera yang melimpah. Sehingga dalam situasi sesulit apapun, kita tetap bisa memiliki kekuatan semangat hidup dan sukacita. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Karena kita mendahulukan Tuhan. Karena kita mempertamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena di dalam Kristus, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Salam sehat sukacita dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.